Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen kami, Bapak Dr. Arman, Magister Pendidikan, selaku dosen pada mata kuliah Media Pembelajaran SD berbasis ICT. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arifah Ariskia dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NPM 2023-464-05218 kelas 4D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum pertemuan 3 pada Jumat pekan lalu dengan judul Teori-teori yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Simak videonya. Baik, di sini ada beberapa teori belajar yang bisa diterapkan dalam pembelajaran berbasis teknologi atau ICT. Nah, beberapa di antaranya itu yang pertama ada teori behaviorisme oleh B.F. Skinner. Nah, teori ini beliau menjelaskan bahwa belajar adalah aktivitas yang terjadi dalam pikiran dan dapat disampaikan oleh manusia. Nah, ini terjadi karena adanya stimulus atau dorongan yang akan direspon oleh peserta didik. Selanjutnya, yang kedua itu ada teori belajar pemrosesan informasi oleh Atkinson dan Shiffrin. Beliau menjelaskan bahwa belajar itu menyediakan informasi ke dalam memori manusia, atau teori ini itu menggambarkan cara kerja otak seperti komputer, yaitu menyimpan dan mengambil informasi. Nah, ini terjadi saat siswa menyerap informasi. Selanjutnya, yang ketiga itu ada teori aktivisme sosial, yaitu menurut Johann Dewey. Menurut beliau, belajar adalah pertumbuhan individu yang muncul melalui pengalaman sosial dan melalui pengalaman nyata dan juga bereksperimen. Jadi, di sini siswa itu harus fokus dalam proses pembelajaran, bukan hanya mendengarkan teori saja. Di sini juga guru harus memenuhi kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, yang keempat itu ada teori kognitif sosial, yaitu menurut Abel Bandura. Menurut beliau, belajar itu lebih baik ketika berkelompok. Nah, ini terjadi karena kepercayaan diri siswa yang muncul ketika terlibat dalam kelompok, di mana terjadi interaksi antara siswa dengan guru dan juga peserta didik lainnya. Selanjutnya, ada juga teori scaffolding, yaitu menurut Lev Vygotsky. Nah, beliau menjelaskan bahwa belajar adalah perkembangan kognitif yang dibentuk oleh perbedaan individu dan pengaruh budaya. Selanjutnya, ada juga teori perkembangan anak, yaitu menurut Jean Piaget. Nah, ini terjadi dalam otak manusia dan memori dari manusia. Beliau menjelaskan bahwa belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui pematangan neurologis dan sosial. Nah, di sini siswa itu belajar sesuai tahapan atau tingkat perkembangannya. Di sini ada empat tahap perkembangan anak. Yang pertama itu ada sensori motorik, terus praoperasional, operasional formal, dan juga konkret. Selanjutnya yaitu teori belajar discovery learning, yaitu menurut Jeremy Bruner. Nah, di sini belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui interaksi dengan lingkungannya. Nah, biasanya di sini siswa diajak untuk bereksplorasi, di mana siswa meneliti dan menemukan sendiri sehingga siswa merasa takjub saat melewati prosesnya. Selanjutnya yang terakhir itu ada teori multiple intelligence, yaitu menurut Howard Gardner. Nah, beliau menjelaskan bahwa setiap siswa itu pasti mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda. Mungkin itu dari potensi, minat bakat, dan gaya belajarnya. Nah, di sini guru harus bisa memahami dan memfasilitasi peserta didik. Nah, bagaimana teknologi bisa diterapkan dalam pembelajaran? Jadi, jika materi harus disampaikan dengan jelas dan butuh latihan individu, maka kita harus bisa menggunakan teknologi sebagai panduan. Sebaliknya, jika materi bersifat abstrak dan butuh eksplorasi, maka teknologi bisa membantu dengan visualisasi dan simulasi interaktif. Jadi, dengan memahami teori-teori ini, kita bisa memanfaatkan teknologi dalam belajar secara efektif.
Mungkin itu saja resume materi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.